Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah para jamaah semuanya, kajian malam Selasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Tanqihul Qaul bil Babil Hadis. Sekarang kita masuk kepada bab yang ketujuh, Al-Babus Sabi'u bi Fadilatis Siwak. Bab ketujuh menjelaskan tentang keutamaan siwak atau nyusur dalam bahasa Sundanya. Siwak ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang digunakan untuk membersihkan gigi ketika mau melaksanakan sholat dan melaksanakan sunnah-sunnah yang lainnya. Yang dimaksud dengan siwak aywal kholal, artinya adalah membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kita. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-thaharatu arba'un. Bersuci itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah qassus syarib, memotong kumis. Nah, itu juga adalah termasuk kepada thaharah. Wa halqul anata wa taklimul adfar, dan memotong kuku, wasiwak, dan siwak. Nah, ini adalah 4 bersuci yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar wa Tabrani an Abi Darda. Baiklah, hadis yang pertama tentang keutamaan siwak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rok'atani bisiwakin khairun min sab'ina rok'atan bi ghairi siwakin. Kata Rasulullah, 2 rakaat dengan melaksanakan sholat sambil bersiwak, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 70 rakaat tapi tidak bersiwak. Rawahu Daruqutni an Ummi Darda wa isnadi hasan. Mengapa ailima fihi? Karena di dalam bersiwak itu min fawaidi, banyak faidah-faidah. Banyak faidah-faidah alati minha thayyibu raihatil fam. Yang pertama adalah dengan bersiwak akan mewangikan mulut kita. Wa tazkuru syahadatu indal maut, dan memudahkan ketika kita sudah tiba ajalnya syakaratul maut. Nah, itu dengan siwak bisa memudahkan. Kata Imam Nawawi, la dalila fi hadil hadis an afdhaliyati siwaki alal jamaah. Kata Imam Nawawi, tidak ada dalil yang menjelaskan keutamaan siwak yang lebih utama daripada berjamaah. Allati hiya sab'u wa isrina darajatan, di mana sholat berjamaah itu sudah jelas ganjarannya adalah 27 derajat. Jadi tadi bersiwak itu sudah berfaedah untuk mengharumkan mulut kita. Yang kedua adalah untuk memudahkan ketika kita nanti syakaratul maut. Baiklah para jamaah semuanya, kita masuk ke hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasuku fa inna siwaka wa mutahharatun lil fammi maradatun lirrob. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersiwaklah kalian. Ini perintah. Fa inna siwak, karena bersiwak itu adalah mutahharatun, mensucikan lil fami, untuk mulut kita,
mardotun lirob, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun hadis yang ketiga, jamaah semuanya, waqala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatun min sunanil mursalin, ada 6 perkara yang termasuk sunnah para rasul. Yang pertama adalah al-haya'u. Al-haya'u ini adalah sunnah rasul, yaitu memiliki rasa malu. Yang kedua adalah wal hilmu, hilim. Hilmu itu artinya adalah bijaksana. Nah, bijaksana ini adalah juga termasuk sunnah para nabi dan rasul. Yang ketiga adalah wal hujamah, dibekam. Dibekam juga ini termasuk sunnah para rasul. Wasiwak, dan yang keempat adalah bersiwak. Ai istimaluhu, menggunakan siwak itu dengan kayu arok. Yang kelima, wa ta'aturu, sunnah para rasul adalah istimalu thayyibu. Wa ta'aturu artinya memakai wangi-wangian. Dan yang keenam, wa kasratul azwaj. Ini agak susah ini. Yang keenam itu wa kasratul azwaj, agak susah karena memperbanyak istri, meskipun memang termasuk kepada sunnah para rasul atau para mursalin. Hadirin jamaah semuanya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu wajibatun ala kulli muslimin, ada 3 kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Wajibatun dimaksud di sini adalah mandubun nudban muakkada, sunnah muakkad. Berarti bukan wajib, jadi tetap masuknya adalah sunnah muakkad. Yang pertama adalah al-ghuslu yaumal jum'ah. Yang pertama adalah mandi sunnah di hari Jumat. Itu juga termasuk 3 sunnah yang muakkad. Wasiwak, dan yang kedua adalah siwak, bersiwak. Yang ketiga adalah wamassut tibi, memakai wangi-wangian. Tidak mesti di hari Jumat saja sebetulnya untuk kita mandi, untuk kita bersiwak, untuk kita pakai wangi-wangian. Tapi di sini yang disunnah muakkadkan itu adalah khusus ail Jumati, yaitu di hari Jumat. Wa in kana dzalika matluban fi ghairi aidon, adapun ketika digunakan di hari-hari yang lain itu juga tidak apa-apa. Bahkan ada hadis warwiya an Aisyah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lasunhunna alayya faridotun, 3 perkara yang difardukan kepadaku, wa hunna lakum sunnatun, tetapi bagi kalian adalah sunnah. Jadi kalau bagi Rasulullah itu wajib, tetapi bagi kita umatnya adalah sunnah. Mana? Yang pertama adalah as-siwaku. Yang pertama adalah menyusur atau bersiwak. Wal witru, yang kedua adalah sholat sunnah witir, itu sunnah bagi kita tapi wajib bagi Rasul. Wa qiyamul lail, dan bangun di tengah malam, artinya ibadah atau sholat tengah malam, yaitu yang dimaksud adalah tahajud. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tibu afwahikum, ya, jadikanlah wangi mulut-mulut kalian, ai bi ijalati raihati, yaitu dengan menghilangkan baunya, minha bisiwaki, yaitu dengan siwak. Mengapa? Fa innahu thariqul Quran, karena bersiwak itu adalah salah satu jalan yang dianjurkan Al-Quran. Ini banyak sekali diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Mas'ud, sanadnya adalah bagus. Bahkan ada lagi tahallalu fa innahu nadofatun wan nadofatu tadu ilal iman. Jadi kita harus membersihkan membersihkan sela-sela ketika wudu, ketika kita mandi besar. Tahallalu fa innahu nadofatun, karena termasuk kepada kebersihan. Wan nadofatu tadu ilal iman, dan kebersihan itu adalah
sebagai bukti atau napi cerminan daripada iman. Wal imanu, dan iman itu ma'aswahibihi ay fil jannah, dan keimanan itu adalah jaminannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah jamaah semuanya, dari padilah yang ketujuh yaitu bersiwak, beberapa hadis yang kita jelaskan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya di waktu yang sama, ya insyaallah di malam Selasa. Mungkin ini saja baik dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.